Ini internal mereka clearkan dulu. Jadi jangan nanti kita terlibat di dalam organisasi mereka yang tidak clear siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab menyelenggarkan haji ini. Ini sama sekali tidak disinggung BPH ini. Padanya tujuan BPH ini dibentuk oleh pemerintah adalah untuk menertibkan, membersihkan yang tidak bersih, mengklirkan yang tidak clear, ya kan? Sampai dibentuk pansus. Hasil-hasil pansus itu sudah jelas bahwa penyelenggaraan selama dilaksanakan oleh Kementerian Agama itu banyak kekurangan, banyak kelemahannya, banyak kebocorannya, Pak. Nah sekarang mau diambil alih lagi. Apa gunanya pansus itu? Nah, yang mengatur tentang haji adalah badan. Jadi Bapak tidak lagi mengurus ini kalau ini. Jadi kita juga bingung, apakah Bapak ini tidak memahami tentang Perpres nomor 152 dan 154 perbedaannya di mana, sehingga Bapak datang ke sini untuk disahkan urusan haji ini pada hari ini. Saya pikir pimpinan ini menjadi pertanyaan. Beliau ini memahami atau tidak? Izin Pak Menteri Agama, ini mungkin harus ada pemahaman lebih jelas ya dari staf-staf Bapak supaya ini tidak terjadi kerancuan di dalam pelaksanaannya. Pertama, kami terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah menyampaikan rencana pelaksanaan khususnya BP untuk tahun 1446 Hijriah. Di sini Ketua, ini ada dua Perpres. Pertama Perpres 152. Yang di sini penyelenggaranya adalah Kementerian Agama Dirjen PHU. Kemudian ada Perpres lagi 154. Di sini tentang penyelenggaraan haji itu fungsinya itu adalah BPH, Badan Penyelenggaraan Haji. Jadi di sini ada dua organisasi, ada dua aturan yang mengaturnya. Nah, di sini setelah Bapak Menteri menyerahkan apa yang dipaparkan beliau, itu seolah mengesampingkan BPH ini. Sementara perintah terakhir dari Presiden itu Perpres 154. Biasanya perintah terakhir itu biasanya yang diikuti gitu. Jadi kesimpulan kami Pak Ketua, biarlah nanti pihak pemerintah menyelesaikan internal dia. Kan ada dua organisasi ini, satu BPH, satu Kementerian Agama khususnya Dirjen PHU. Jadi dua internal mereka ini biar dikelirkan pemerintah dulu sebelum kita pembahasan. Karena apa? Karena ada rancu sini, dua Perpres yang mengatur urusan yang sama, termasuk teknis. Di sini juga di beberapa pasal dari Perpres 154 ini tentang BPH ini, mereka juga mengatur tentang teknis, diberi kewenangan. Teknis itu termasuk BP, termasuk penyelenggaraan secara teknisnya, akomodasinya. Jadi ada dua sini sehingga rancu. Jadi saya menyarankan, kami dari fraksi Demokrat menyarankan ini internal mereka clearkan dulu. Jadi jangan nanti kita terlibat di dalam organisasi mereka yang tidak clear siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab menyelenggarkan haji ini, ya kan? Sedangkan nanti kalau kita bahas yang disampaikan Pak Menteri ini sekarang ini sama sekali tidak disinggung BPH ini. Padanya tujuan BPH ini dibentuk oleh pemerintah adalah untuk menertibkan, membersihkan yang tidak bersih, mengklirkan yang tidak clear, ya kan? Sampai dibentuk pansus. Hasil-hasil pansus itu sudah jelas bahwa penyelenggaraan selama dilaksanakan oleh Kementerian Agama itu banyak kekurangan, banyak kelemahannya, banyak kebocorannya, Pak. Nah sekarang mau diambil alih lagi. Apa gunanya pansus itu? Nah maksud kami ini supaya clear, ini dibentuk BPH ini adalah untuk mengklirkan itu. Jadi sebelum internal mereka selesai dulu, kita jangan bahas dulu BP ini, Pak. Baik, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Broji, hal yang sama kan? Ya. Bukan hal lain. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan dari fraksi Golkar dan Demokrat. Saya hanya mengingatkan Kementerian Agama, khususnya Pak Menteri, bahwasanya Bapak itu mengacu ke Perpres nomor 152 atau
atau mengacu ke PP 154? Ini menjadi pertanyaan. Kalau Bapak kirim ini tadi, ini Bapak masih mengakui bahwa Bapak Kementerian Agama yang melaksanakan ibadah haji, pelaksanaan haji. Cuma kalau kita mengacu Perpres 54 yang dikeluarkan oleh seorang presiden, bahwasanya yang mengatur tentang haji adalah badan. Jadi Bapak tidak lagi mengurus ini kalau ini. Maka saya minta sebelum ini diteruskan, Pak Menteri mesti memberikan kepastian, melapor kepada Presiden. Apa yang harus dibawa? Apakah penyelenggaraan ini badan atau Kementerian Agama? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mengingatkan kepada Pak Menteri, apabila badan ini terbentuk, ini bukan hanya badan hajinya saja. Seluruh struktur yang berkaitan dengan ibadah haji, mulai dari fasilitas, Islamic Center, mungkin yang lain-lain, itu merupakan tanggung jawab badan, bukan lagi tanggung jawab Kementerian Agama. Jadi kita juga bingung, apakah Bapak ini tidak memahami tentang Perpres nomor 152 dan 154 perbedaannya di mana, sehingga Bapak datang ke sini untuk disahkan urusan haji ini pada hari ini. Saya pikir pimpinan, ini menjadi pertanyaan. Beliau ini memahami atau tidak tentang Perpres nomor 152 perbedaan dengan Perpres 154. Saya pikir demikian pimpinan. Terima kasih. Baik, terima. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak Abdul Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri dan jajarannya yang saya hormati juga. Langsung saja Pak Ketua, saya mendukung sikap prudensial dari Komisi 8, kehati-hatian, karena ada asas hukum misalnya namanya apa itu, lex posteriori, legi derogat legi priori. Misalnya kalau ada yang baru, maka kalau hukum itu setara, maka yang lama disingkirkan. Jadi kalau ini kan 154 itu tanggal 5 November, sementara 152 lebih dulu. Nah, kemudian di yang 154 ini jelas semua pelaksanaan ibadah haji itu dilaksanakan oleh badan yang berada di bawah tanggung jawab Presiden. Dan ini kemudian badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan haji. Semua yang diceritakan ini di paparan Pak Menteri. Sementara Pak Menteri tidak menyebut satupun diksi atau kata badan penyelenggaraan haji. Saya kira ini nanti kita akan disalahkan kalau kembali ke hukum ini. Jadi, dan kapan mulai berlaku? Di pasal terakhir itu berlaku sejak diundangkan. Ini jadi sejak diundangkan. Jadi peraturan ini berlaku sejak diundangkan, kan berarti yang sebelumnya tidak bisa digunakan. Begitu Pak Ketua, saya setuju. Saya kira sebaiknya disesuaikan dulu regulasinya atau ditata dulu ini, karena kalau enggak nanti kita mendukung yang salah nih, Komisi 8. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada Kang anggota? Satu lagi, satu. Partai penguasa. Ya, silakan Pak Husni. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ketua ada membaca di Perpres 154. Ini ada aspek hukumnya lex posterior, derogat legi priori. Ada sesuatu hal yang harus diprioritaskan. Jadi ini jelas di pasal 52, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberian dukungan haji di daerah, badan memanfaatkan infrastruktur kementerian yang urusan pemerintahan di bidang agama. Poin 2-nya, pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui mekanisme kerjasama. Ini saya ulang sekali lagi, kerjasama antara badan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Jadi di sini jelas ya Pak Ketua,
dalam kita memahami bahwa ini masih ada dua Kementerian Agama dan badan melaksanakan kerjasamanya. Jadi bukan begitu Pak Husni. Yang saya tangkap dari yang dibacakan Pak Husni, ini saya ini nggak tahu yang lain. Yang melakukan koordinasi itu badan terhadap perangkat-perangkat kementerian yang mengurusi bidang agama. Berarti bukan Menteri Agama yang melakukan koordinasi. Badan yang melakukan koordinasi. Badan yang melakukan koordinasi. Jadi izin Pak Menteri Agama, ini mungkin harus ada pemahaman lebih jelas ya dari staf-staf Bapak supaya ini tidak terjadi kerancuan di dalam pelaksanaannya. Terima kasih Pak Ketua. Berapa tadi Pak? Pasal berapa? Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2. Perpres 154 ya? 154 Perpres. Itu jelas. Masih ada yang lain? Terima kasih.